Dalam sebuah artikelnya, Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alawi yang ada di Lebanon, yang bernama Kamal Al-Hud Ba'alawi, dengan penulis buku yang bernama Al-Suyud Al-Muljiyat. Ini bukunya. Hanya berisi 22 halaman, tidak banyak. Ini bukunya. Jadi yang membatalkan nasabah Alawi itu bukan orang sembarangan. Tidak hanya Dr. Yasin Al-Khalidari atau Al-Kilidari Al-Iraqi saja, tetapi juga ulama-ulama Yordania, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Saudara-saudariku semuanya yang kami muliakan, sudah pernah kami sampaikan tentang tulisan beberapa halaman yang ditulis oleh seorang pengurus Naqobatul Ashraf Thalibin Hashimin di Irak, yaitu Dr. Yasin Al-Khalidari. Ini yang menjadi dasar kami, bahkan pegangan Kiai Haji Maduddin Utsman membatalkan nasab Ba'alawi karena beberapa sebab yang mengakibatkan tidak sahnya nasab yang gonjang-ganjing, tidak jelas, tidak memiliki pendirian yang pasti. Nasabnya Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Nah, Dr. Yasin ini adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad SAW di Irak. Di Irak. Dia merupakan cucu dari Naqib Ashraf terkenal di Irak, yaitu bernama Sayyid Qiwamuddin Al-Kilidar. Dalam sebuah artikelnya, Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alawi yang ada di Lebanon, yang bernama Kamal Al-Hud Ba'alawi, dengan penulis buku yang bernama Al-Suyud Al-Muljiyat. Ini bukunya. Hanya berisi 22 halaman, tidak banyak. Ini bukunya. Jadi yang membatalkan nasabah Alawi itu bukan orang sembarangan. Tidak hanya Dr. Yasin Al-Khalidari atau Al-Kilidari Al-Iraqi saja, tetapi juga ulama-ulama Yordania, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman sendiri turut serta membatalkan nasabah Alawi. Khususnya untuk pengakuan palsu, pencangkokan, pencantolan nasab Kamal Al-Hud Ba'alawi, ya, seorang warga Lebanon keturunan Yaman, sama dengan warga Indonesia keturunan Hadramaut. Ya, ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini lah ya, Kamal Al-Hud ini warga negara Lebanon, ibu kotanya Beirut, yang masih perang saudara, negara gagal. Tapi
milisi Hizbullah menguasai front-front perbatasan dengan Israel. Dulunya mayoritas warga Lebanon itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sekarang lebih dominan Syiahnya. Jadi Dr. Yasin ini menulis tulisan dalam bukunya ini mengulas tentang tulisan beliau yang mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dusta dan palsu. Ini harusnya didengar, dilihat, dibaca oleh saudara-saudara anggota Robito Alawiyah di Indonesia. Wajib dibaca, jangan hanya buta saja. Dr. Yasin Al-Kalidari menyebut bahwa Kamal Al-Hud Ba'alawi ini sebagai bagian dari lusako atau pendompleng nasab. Lukoto atau anak pungut, ya nggak jelas lah. Nggak resmi, atau adanya atau pengaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi terhadap nasab suci Nabi Muhammad SAW. Kamal Al-Hud ini datang dengan nasab batil dan dusta, sama dengan Ba'alawi di Indonesia, nasabnya juga batil dan dusta, yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Menurut Dr. Yasin lagi, Kamal Al-Hud Ba'alawi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, namun juga membuat nakobah sendiri. Jadi seperti Robito Alawiyah, Maktab Daimi itu memiliki nakobah sendiri. Mendirikan nakobah tandingan sendiri, padahal tidak nyambung dengan nakobah-nakobah di luar Indonesia. Nakobah Hashimiyun di Turki, di Suriah, di Yordania, di Mesir, di Yaman sendiri, dan bahkan di Irak. Perlu kita ketahui bahwa walaupun ya Saudi Arabia sekarang ini dikuasai oleh mazhab Hambali, Sunni, ala sebagian Wahabi, tapi tetap menghormati keturunan Nabi. Jika ada orang yang jelas resmi sebagai dzurriyyah Nabi, baik dari marga Hasani ataupun Husaini, ataupun lainnya, Al-Aqili ataupun lainnya, itu tetap dihormati, ditempatkan di tempat yang tinggi. Saya kemarin dihubungi langsung dengan kawan kami yang bekerja di atase Kedutaan Besar Saudi Arabia, yang posisinya pada waktu itu masih di Jeddah, menghubungi saya langsung, bagaimana Tuan Guru, saya manggilnya Tuan Guru, berita tentang marga Ba'alawi yang ada di Saudi sana. Oh, di sini Ba'alawi itu tidak terkenal, nggak ada yang mengenal, karena memang tidak terlalu diistimewakan Ba'alawi dari Hadromi itu. Mereka orang-orang pemerintahan kerajaan ya itu tetap menghormati dzurriyyah Nabi yang asli, diberikan jabatan pekerjaan keagamaan ya sewajarnya, sepantasnya, dijunjung tinggi. Tetapi kalau Ba'alawi itu tidak. Oleh sebab itu jika sopir-sopir truk ya, tukang marbot bersih-bersih masjid itu dari marga Ba'alawi gitu. Jadi kalau memang Ba'alawi di Indonesia ini ngaku-ngaku wah di Makkah, di Madinah, di Jeddah, di Riyadh ya, di Taif, semua itu ada nakobah kami. Nah, itu namanya pembohongan publik namanya. Kawan saya sendiri yang saya hubungi dan menghubungi saya, dan ada bukti ya tertulis ya bahwa memang walaupun ya penguasa kerajaan Saudi Arabia itu tidak Syi'i ya, tidak Sunni ala Indonesia ini, tapi tetap menghormati, menjunjung tinggi keturunan Nabi. Jangan salah paham lah ya. Kira wah di sana tuh Wahabi nggak menghormati, enggak, itu kan sakit hati kaum Ba'alawi karena di sana tidak dianggap itu. Jadi para kaum Ba'alawi khususnya Kamal Al-Hud ya, ini jelas sebagai pendompleng
nasab, anak pungut, adiyak, pengaku-ngaku nasab mulia dari Nabi kita, ya. Dan juga mendirikan nakobah sendiri. Bahkan ia juga membuat gerakan tanzin atau mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli di kawasan Timur Tengah. Lah inilah namanya apa ini namanya? Kalau di Indonesia ini sama dengan mendirikan nakobah Ashraf sendiri di bawah naungan Robito Alawiyah, ya, maktab daiminya itu, lalu mengatakan bahwa Wali Songo itu ingkirot, nggak punya keturunan, nggak ada Wali Songo itu. Kalau toh ada Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Nah ini namanya golek menangi dewi, ingin menangnya sendiri. Di mana-mana seperti ini. Gitu. Di Lebanon juga seperti ini. Di Indonesia malah lebih nemen. Lebih nemen. Semua dikuasai semua. Itu wajah-wajah Habib-habib palsu itu. Wajah-wajah suram itu. Yang benar itu cuma saya sendiri. Semuanya diingkirot. Mengkotek keturunannya nggak ada. Sama dengan Jadid nggak ada, habis. Ya, Basri habis semua, yang ada itu hanya Alawi saja. Sama dengan itu kalau di Yaman, di Tarin, di Hadramaut sana. Di Indonesia ya kayak gini, sama. Jadi sejarah terulang lagi. Sejarah itu akan terus terulang. Kembali seiring dengan berjalannya waktu, sunnatullah ada di situ. Jadi ngoreksi, bahkan keturunan Nabi yang asli itu dibatalkan sama Kamal Al-Hud ini. Ini kalau bahasa Melayunya itu apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Wis merantau nang Lebanon, ya, ngaku-ngaku duriai Nabi dari Ba'alawi, terus ya membatalkan nasab keturunan Kanjeng Nabi yang asli Bani Hashim yang ada di sana dan merebut mimbar-mimbar, ya mimbar ceramah, mimbar khotbah, ya semimbar-mimbar spiritual lah, keagamaan itu dikuasai oleh Kamal Al-Hud, Ba'alawi dan kawan-kawannya dengan cara yang batil, ya. Jadi ini yang diterapkan di Indonesia. Lah sayangnya banyak kiai yang masih lugu, apalagi kiai yang terdoktrin, tercuci otaknya sehingga masih memusuhi kami, nyabdo-nyabdo kami mati kafir, neraka, su'ul adab, su'ul khotimah, dan lain-lain. Masih belum sadar. Nah ini saya sampaikan berdasarkan data pustaka. Nanti akan saya buka semua. Saya akan datangkan 5 kitab. Kitab nasab khusus dan kitab sejarah. Nanti untuk membuktikan apakah benar Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Iraqi, pengurus Nakobatul Ashraf Tolibin Hashimin dari Irak, berdasarkan kitab Al-Asili, berdasarkan kitab Tuhfatuz Zaman, dan kitab-kitab yang lain, yang tidak percaya akan adanya satu nama, yakni Aun bin Musa Al-Kadzim. Ya, nanti kita akan buka. Begitu juga Dr. Yasin Al-Kalidari juga menukil, ya, dawuhnya seorang syekh, ya, Wahabi, yakni Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah ini saya kadang-kadang diprotes. Ilmu nasab itu tidak memiliki agama, tidak memiliki aliran. Dia itu netral, sama dengan ilmu DNA. DNA itu tidak memiliki agama. DNA itu agamanya apa? Enggak ada. Untuk semua agama, untuk semua umat manusia. Bahkan untuk hewan-hewan yang ada, sampai tumbuh-tumbuhan semua. Jadi jangan tanya, wah berarti nanti menukil ini dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, yang saya pernah diprotes pada saat-saat yang lalu. Jadi jelas, silsilah nasabnya Kamal Al-Hud Ba'alawi, perantauan dari Yaman, warga Lebanon, ya, itu tidak nyambung sampai
berkali-kali dimodifikasi 4 kali. Istilahnya gonjang-ganjing nggak jelas. Mengatakan bahwa Kamal al-Hud ini keturunannya nyambung sampai Himham, sampai bin Aun bin Musa al-Kazim. Padahal Musa al-Kazim itu tidak memiliki anak yang bernama Aun. Jadi ini buat-buat sendiri. Sama seperti Ibnu Hazm al-Andalusi yang bisa membongkar nasab palsunya Ubaidillah al-Mahdi. Jadi tetap akan kelihatan, akan ketahuan orang-orang yang memalsu nasab suci Kanjeng Nabi. Sampai kapanpun. Karena apa? Kitab sejarah dan kitab nasab itu ada. Kecuali sejak awal tidak ada. Baru diada-adakan pada abad 10 Hijriah. Lah itu bisa dianggap sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Atau belum ditemukan. Alasannya seperti itu. Kita buka kitab Tuhfatuz Zaman. Ya. Menilai silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal, yang mana kita ketahui bahwa Imam Ahmad Al-Abah bersama dengan sepupu ya atau pamannya dari Al-Qudaimi atau Al-Ahdal ya, dimulai dari Muhammad bin Sulaiman bin Isa bin Ubaid bin Isa bin Ba'alawi. Ini saja sudah salah. Padahal Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal 855 pengarang kitab Tuhfatuz Zaman ini juga mengaku silsilah nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika kita menilik pada kitab-kitab nasab ada kejanggalan. Di antaranya adalah ketika marga Al-Ahdal ya. Ini mulai dari Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Nah ini ada Aun. Nah Aun ini yang versi pertama langsung meloncat ke bin Ali Zainal Abidin. Ini jelas nggak masuk akal. Terputus beberapa generasi. Tapi wafi maudhi'in akhor bin Aun bin Musa al-Kazim. Jadi Bani Al-Ahdal itu juga pernah dibatalkan nasabnya bersama dengan 21 marga yang lain oleh Mufti Samsuddin Sarafuddin. Mufti Hausi beberapa tahun yang lalu. Al-Ahdal termasuk ya, Al-Qudaimi juga ya sama. Karena apa? Muttoribah. Silsilah nasabnya itu gonjang-ganjing, nggak jelas, nggak tetap. Nah ini, Aun bin Musa al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Jadi Tuhfatuz Zaman menyebutkan Aun dari marganya Al-Ahdal plus juga nyambung ke marganya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Aun. Padahal Musa al-Kazim itu tidak memiliki anak laki-laki yang bernama Aun. Nah, kalau ada nama Aun, itu hanya bani keturunan dari Imam Hasan bin Ali yang berkuasa di Makkah Al-Mukarramah yang ada pada tahun 1882 Masehi sampai 1905 Masehi. Wa dzakara sahibu Mir'atil Haramain Annas Syarif Aunur Rafiq Amiru Makkah ya, Annas Syarif Aunur Rafiq Amiru Makkah Farrasa Sayyid Bafaqih Al-Alawi Salasami'atin Asha litazawuji bisyarifatin huwa mithliha fil kafa'ah kama akrahu ala tatliqiha. Al-Istizadah min akhbaris sadah juz 3 halaman 1373 sahifahnya. Aunur Rafiq itu hanya itu saja. Jadi enggak ada namanya anaknya Musa al-Kazim yang bernama Aun, itu enggak ada. Kita buktikan lagi. Karena apa kok saya mengejar nama Aun? Ya karena Kamal al-Hud
Ba'alawi itu nasab ke atasnya sampai aun, ada him-ham juga, hampir sama seperti yang tertera dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Sekarang kita buka kitab abad kelima, yaitu kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Kita buka keturunannya Musa Al-Kadzim. Auladu Musa bin Ja'far Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Keturunannya Musa Al-Kadzim itu ada 14 laki-laki. Yang pertama Ali bin Musa Al-Kadzim, Ridho bin Musa Al-Kadzim, Ibrahim bin Musa Al-Kadzim, Abbas bin Musa Al-Kadzim, Ismail bin Musa Al-Kadzim, Muhammad bin Musa Al-Kadzim, Abdullah bin Musa Al-Kadzim, Ubaidullah bin Musa Al-Kadzim, Ja'far bin Musa Al-Kadzim, Hamzah bin Musa Al-Kadzim, Zaid bin Musa Al-Kadzim, Harun bin Musa Al-Kadzim, Ishaq bin Musa Al-Kadzim, Hasan bin Musa Al-Kadzim, Husain bin Musa Al-Kadzim. Itu 14 anak laki-laki. Nggak ada Aun bin Musa Al-Kadzim, nggak ada. Tahdzibul Ansab, nggak ada. Berarti Kamal Al-Hud mengada-ada, membuat nama, mencantolkan, memasukkan nama Aun sendiri, sama seperti dalam keterangan kitab Tuhfatuz Zaman, ya, Tarikh Sadatil Yaman. Terus berikutnya Al-Mazdi. Kita buka kitab Al-Mazdi di Ansabit Tolibin Al-Umari. Kita buka kembali, kita buktikan, ya. Ini ada tambahan lagi. Wa walada Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq sab'an wa thalathina bintan. Musa Al-Kadzim itu memiliki anak perempuan sebanyak 37. Wathnaini wa isrina dzakaron, ada 12 anak laki-laki, ghairul atfal, selain anak-anak yang meninggal pada waktu masih kecil atau bocah. Tadi ada keterangan Tahdzibul Ansab 14. Lah ini 12 karena mungkin yang 2 itu meninggal pada waktu masih kecil. Fayakun waladu fi marwahu al-asnani tis'atan wa khamsina waladan. Jadi semuanya ada 59 anak. Wa kana al-Musa Al-Kadzim yukanna Abul Hasan. Ini anak perempuannya semua ini ada nih, Ummu Abdillah, Husaimah, Ababah, Ummu Ja'far, Umamah, Kulsum, Bariha, Ummul Qasim, Mahmudah, dan seterusnya. Terus anak laki-lakinya wa asma'ur rijal, ini Sulaiman, Abdurrahman, Fadl, Ahmad, Akil, Qasim, Yahya, Dawud, Husain, terus Harun, Ali, Ridho, Ibrahim, Ismail, Hasan, Muhammad, Zaid, Ishaq, Hamzah, Abdullah, Abbas, Ubaidullah, Ja'far. Nggak ada Aun. Nah, nggak ada Aun. Sudah. Kitab ini menerangkan tidak ada Aun seperti yang diakukan, ya, ada Aun dari silsilah nasabnya Kamal Al-Hud, Ba'alawi, warga Lebanon. Ngaku-ngaku tok koyok Ba'alawi yang ada di Indonesia. Sekarang kita kembali ke Al-Asili. Buka lagi, dulu pernah kita buka. Al-Asili apakah sama menerangkan apakah ada Aun, ya, sebagai sesepuhnya, nenek moyang kakek moyangnya Kamal Al-Hud Ba'alawi. Nah, Al-Asili menerangkan Al-Imam ini walil Imam Musa Al-Kadzim iddatu auladin wa banat. Jadi memiliki banyak anak laki dan perempuan. Nah ini coba ya kita cross check kembali. Tetap di sini tidak ada yang namanya Aun, ya, sama seperti keterangan yang ada di dalam Al-Mazdi, Tahdzibul Ansab. Begitu juga yang dikuatkan oleh kitab-kitab sejarah karangan internal Ba'alawi sendiri, Al-Istizadah, bahwa ini putranya itu cuma Imam Ali Ar-Ridho, Ibrahim, Harun, Abdullah, Ja'far, Ishaq, Abbas, Ubaidullah, Hasan, Ismail, Muhammad, Az-Zahid, Zaid, Hamzah, Yahya, Ahmad, Akil, Abdurrahman, Qasim, Daud, Sulaiman, Husain. Jadi nggak ada Aunnya, sama.
Al-Asili juga menyebutkan tidak ada namanya Aun yang menjadi putranya Imam Musa Al-Kadzim, berarti pemalsu nasab Lebanon yang bernama Kamal Al-Hud Ba'alawi ini kasusnya sama seperti Ba'alawi yang ada di Indonesia. Sekarang kita buka ya tulisan pembatalan nasab Ba'alawi tidak hanya untuk Kamal Al-Hud saja, untuk semua. Ya, tulisan dari Dr. Yasin Al-Khalidari, Asyuful Muljiyah. Jadi semua harus by data. Nanti kalau kita berbicara ngarang karangan saya, nanti jenengan tidak percaya. Halaman 10. Asyuful Mujliyah bibutlani da'wa Kamalil Hud an-nisbat al-hashimiyah warrad ala ihlafihi min ahli tadlis asy'ubiyah. Lissaid Abil Qasim Dr. Yasin Al-Khalidar Ar-Ridhawi Al-Musawi Al-Husaini Al-Hashimi Naqobatul Ashraf At-Talibin fil Alamil Islami, termasuk Naqobah Ashraf Internasional, karena semuanya nyambung. Internasional itu semuanya nyambung. Jadi kalau ada kawan-kawan kami yang ada di Indonesia ini yang sudah diesbat oleh Naqobatul Ashraf Internasional, itu ya berarti resmi. Tak main-main ini. Halaman 10. Butlanu da'wal hud an-nasbal hashimiyah bibutlani wazifin umudin nasab alladhi yad'uhu wa butlana masjaratihim an-nasbiyah. Amma amudu nasabihim alladhi ghayyaruhu qarabatan as-salas au arba'a marrat. Jadi dirubah-rubah. Silsilah namanya itu dirubah-rubah sampai 4 kali. Lah ini disebutkan. Berubah-rubah. Kadang ke Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim. Nah ini loh, padahal jelas Musa Al-Kadzim tidak memiliki anak laki-laki yang bernama Aun. Wa hadzan nasab batilun, batal, gagal, tidak bisa disahkan. Wa hadzan nasab batilun bi ijma'i ahli nasab al-mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Jadi jangan takut ketika ada kiai atau ulama ikut serta taklid ke Kiai Imaduddin Utsman, misalkan mengikuti saya, misalkan mengikuti kawan-kawan yang membatalkan nasab Ba'alawi, jangan takut, kata jelas, datanya jelas. Wa hadzan nasab batilun bi ijma'i ahli nasab al mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Fal imamu Musa Al-Kadzim lam yakun lahu ibnun mu'aqqabun ismu Aun. Halaman 11. Enggak ada namanya anak Musa Al-Kadzim bernama Aun. Berarti gawe-gawe dewi. Ya. Ini khusus untuk Musa, untuk Kamal Al-Hud, ya, tapi juga untuk yang lainnya karena sama. Ini saya cek, saya konfrontasikan dengan Tuhfatuz Zaman karya Husain bin Abdurrahman Al-Haddal. Ya. Wala yakhfa ala kulli man lahu adna ilmin bin nasab bi anna hadzal nasab batilun. Batal. Jelas. Batal. Enggak ada Aun. Faman huwa Aun hadza wa ma huwa Al-Hud bin Jaun. Jadi di Yaman sendiri itu kan kemarin kan sering saya sampaikan masih terjadi perselisihan antara keturunan Musa Al-Jun, Musa Al-Kadzim, Ali Al-Huraidi dan keturunan dari Musa Al-Kadzim. Musa Al-Jun, Qasim Ar-Rasi, Musa Al-Jun, Qasim Ar-Rasi, Ali Al-Huraidi dan Musa Al-Kadzim. Masih simpang siur di sana. Jadi jelas, ya, jelas. Tidak hanya itu, semua dibatalkan semua oleh Dr. Yasin Al-Khalidari. Karena apa? Gonjang-ganjing, berubah-ubah silsilah nasabnya. Kadang-kadang ini malah tambah mulut lagi. Fafi masjaratihim al-qatimah. Yang pertama, yang
lama allati fi hauzatihim kanu yad'una al-amuda an-nasabiyya al-ati Ahmad Al-Hud bin Abdullah bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Waraq bin Ahmad bin Muhammad At-Tarimi bin Sayyid Ali bin Syekh Muhammad Shahid Mirbad bin Ali bin Himham bin Khalid bin Kisan bin Syekh Alawi bin Muhammad Maulas Soma'ah bin Samsuddin Alawi Al-Khadrami Jadu Ali Ba'alawi bin Himham bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Bulet ruwet ya. Ada yang tiba lagi bin Hisham bin Muhammad bin Husain bin Alawi bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain. Ini benar ini. Tapi ketika Himham sampai Aun bulet ruwet. Oleh sebab itu ini dibatalkan wala yakhfa ala kulli man lahu adna ilmin bin nasab bi anna hadan nasab batilun wa hadan nasab batilun bi ijma'i ahli nasab al mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Fal imamu Musa al-Kadzim lam yakun lahu ibnu muaqqabin ismuhu Aun bi ijma'i ahli nasab al mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Enggak ada namanya Aun itu. Jadi inilah tujuan untuk kehormatan ya fa'amida ila syaraf seperti yang dicantumkan oleh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam Tuhfatuz Zamannya itu. Jadi tujuan mereka memang dari Irak datang ke Yaman itu untuk privilege, prestis, untuk kehormatan. Karena orang-orang Yaman itu sangat menghormati keturunannya Kanjeng Nabi sejak dulu. Sejak sebelum kedatangan ceritanya Bani Alawi, Bani Kudaimi, dan Bani Al-Ahdal. Nah, Indonesia ini malah lebih ngeri. Banyak kiai santri yang tidak menyadari karena tidak memiliki data referensi. Akhirnya yang ngikuti Mbak Alawi. Diancam-ancam mati kafir, mati su'ul khotimah, mati masuk neraka, nggak dapat syafaat, walat, dan lain sebagainya. Wis takut, mungkret, karena nggak punya data. Oleh sebab itu, saya mengundang para kiai, para santri, tidak peduli struktural Nahdlatul Ulama untuk belajar bersama dengan kami. Ya, belajar bersama, nggak menggurui. Nggak ada guru, nggak ada murid, semua dijadikan sebagai inlander. Atau bahasa kasarnya itu budak. Yang harus kita merdekakan fakku rokobah. Jadi ini. Jadi nanti jika ada yang ingin memiliki ya bisa browsing, nanti ada langsung download ini ya. Asyuyuful Mujliyah, membatalkan nasab Kamal Al-Hud dan Ba'alawi secara keseluruhan dari Hadrami Yaman. Di dunia bagian sana itu ya sudah jelas adanya bahwa Ba'alawi itu tidak terlalu dihargai, tetapi di Indonesia ini malah justru sebaliknya. Sebaliknya, dipuja-puja seperti tokoh Brahmana dari India, ngalah-ngalahi sapi. Jadi bahaya, bahaya. Dunia agama kita di Indonesia ini nggak akan bisa maju, akan mundur selamanya. Kalau masih tetap seperti ini. Banyak juga yang memprotes saya kalau toh misalkan Ustadz ini kok hanya kritik Ba'alawi saja, kenapa nggak kritik pemerintah? Ya pemerintah tetap kita kritik. Ulama warasatul anbiya itu harus jelas di pihak umat, di pihak rakyat yang lemah. Nggak boleh ikut nunggang menindas yang lemah, ngatok yang kuat. Itu nggak boleh. Nah, selanjutnya kita akan. Jadi berhati-hati dengan kaum Ba'alawi ini. Sudah saatnya kita sadar semuanya. Gak usah percaya lagi sama mereka itu. Mereka itu pendusta semua tuh. Semua pengen dikuasai, pengen menguasai mereka itu. Jadi gak usah dengar, jauhin. Nah, mereka itu sangat berbahaya.
sangat berbahaya bagi kita. Mereka itu nggak ada yang mondok kayaknya. Buktinya Taufik Assegaf mengaku sendiri nggak pernah mondok, kok bisa punya mondok. Jadi udah bukan zamannya Habib-Habib lagi. Sekarang mereka itu udah hancur lebur mereka itu. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.